hari ini uh, saya diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pekerjaan ataupun praktek dari VCT ini. Ya, pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Maria Teresia, selaku presenter pada hari ini, dan yang terhormat kepada Ibu Nur Aini, selaku instruktur pada kelompok VCT 6 grup 1F. Kemudian susunan acara ataupun kegiatan ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ataupun materi yang akan disampaikan oleh Ibu Teresia. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Nanti untuk pertanyaan bisa melalui langsung ataupun mengangkat handphone di layar monitor. Sebelum kita mulai, pada kesempatan hari ini juga kita hanya berdua, Bu ya. Jadi saya selaku merangkap moderator untuk siang hari ini. Untuk kenapa Ibu? Suara berdengung, Bu ya? Ya, gimana? Ya, sudah tidak berdengung, Pak. Tidak berdengung. Ya. Tunggu sebentar, Bu ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Masih terdengar, Bu ya? Ya, masih Pak. Mohon kepada Bapak Ibu ketika nanti penyampaian materi untuk mikrofonnya dinonaktifkan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu ketika pemateri menyampaikan materinya. Siap. Kemudian selanjutnya untuk presensi nanti akan saya berikan ketika pemateri telah menyampaikan materi atau di tengah-tengah jam pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Teresia untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Teresia kami persilahkan. Iya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi Setiawan yang sudah dengan luar biasa mempersiapkan kegiatan hari ini. Sekaligus beliau selain menjadi moderator, beliau juga sekaligus merangkap sebagai host. Bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi karena semangat dan itikat yang kuat untuk menyelesaikan kegiatan kita, maka saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan. Saya juga di kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk kehadiran yang terhormat Ibu Instruktur Ibu Nur Aini yang sudah dengan luar biasa juga beliau mendorong dan memberikan semangat kepada kita semua, khususnya grup VCT Batch 6, grup 1F, seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit background kenapa saya mengambil topik ini seperti itu. Sebenarnya ada sedikit satu cerita kenapa akhirnya saya memutuskan mengambil ini, karena terdorong oleh pengalaman pribadi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tema ini, dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, guru-guru. Dalam waktu work from home ini bukan waktu yang mudah, tetapi semoga dengan pemaparan yang saya berikan ini dapat memberikan insight yang baru atau mengingatkan sekali lagi mungkin ilmu-ilmu ataupun pengetahuan yang sudah kita tahu tentang manajemen waktu, seperti itu. Saya akan men-sharekan materi terlebih dahulu sebelum saya akan menjelaskan. Sebentar.
seperti yang telah kita lihat di layar, bahwa pada saat ini kita akan berbicara mengenai manajemen waktu di dalam jangka waktu di mana kita harus bekerja dari rumah, bekerja tetap mengajar dari rumah. Kiranya materi hari ini dapat berguna bagi kita semua. Mengingatkan sekali lagi komitmen kita sebagai pengajar. Kalau kita berbicara waktu, setiap orang Tuhan berikan 24 jam satu hari, 1440 menit satu hari, dan 86.400 detik setiap harinya. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara waktu, penggunaan waktu itu tergantung kepada setiap kita. Setiap kita, bagaimana kita mempelajari kebutuhan di dalam satu hari itu seperti apa, bagaimana kita memplanning, bagaimana kita mengevaluasi planning yang sudah kita buat, dan juga berkaitan erat dengan yang namanya pengendalian diri. Ada satu quotation yang mengatakan orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu itu tidak dapat diulang kembali. Waktu itu adalah sesuatu yang memang seharusnya berjalan demikian, dan tidak ada seorang pun yang dapat menguasai waktu selain Tuhan, ya. Kita sebagai manusia tidak dapat yang namanya mengontrol waktu. Oleh karena itu, ada baiknya kita sebagai manusia yang sudah Tuhan berikan waktu, kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita lanjut ke dalam manajemen waktu. Saya bisa katakan ketika kita gagal untuk merencanakan, itu kita merencanakan kegagalan hidup kita. Sekali lagi, ketika kita berbicara manajemen waktu, ketika kita gagal untuk memanage waktu kita, maka kita sudah merencanakan untuk gagal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bisa memplanningkan setiap harinya kehidupan kita, atau nggak perlu setiap hari, atau kita bikin schedule setiap minggu bisa, dan mungkin bisa kita buat juga di dalam bulanan. Saya nanti akan jelaskan lebih jauh bagaimana cara kita nanti memplanningkan, memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan. Nah, ketika kita berbicara manajemen waktu, sebenarnya itu berbicara life skill. Nggak ada pelajarannya, Bapak Ibu, nggak ada sekolahnya, tetapi itu berbicara kemampuan atau keahlian kita di dalam mengelola hidup kita. Sekali lagi, manajemen waktu itu nggak ada sekolahnya, itu kembali kepada pilihan kita. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara manajemen waktu, sebenarnya banyak sekali strategi. Mungkin apa yang saya sampaikan ini juga belum tentu fit atau tepat dengan Bapak Ibu. Tetapi dengan kita mampu mengolah beberapa strategi yang sudah kita ketahui, sebenarnya itu bisa membuat hidup kita semakin lebih baik. Sekali lagi, ketika kita dapat menemukan strategi yang terbaik bagi hidup kita, itu akan lebih mempermudah kita untuk menjalani hidup kita dengan baik. Sekali lagi, ketika kita berbicara manajemen waktu, maka sebenarnya itu tergantung kepada personality Bapak Ibu. Terus bagaimana planning yang sudah dibuat itu bisa kita kerjakan atau tidak, itu tergantung sekali lagi pilihan kita. Dan juga yang terakhir adalah tergantung dengan disiplin kita, apakah kita mau strict terhadap schedule yang sudah kita buat. Ada beberapa keuntungan ketika kita bisa dengan baik mengatur waktu kita, khususnya ketika work from home, ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja kita.
mungkin kalau di sekolah kita tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan, tetapi sebenarnya kelebihannya ketika kita bekerja dari rumah, kita bisa membuat manajemen waktu lebih baik, itu pekerjaan kita bisa menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, tentunya kita bisa lebih produktif seharusnya kalau kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Yang ketiga, ketika kita membuat manajemen waktu, membuat schedule dengan baik, dan melaksanakannya, tentunya itu akan mengurangi stres dan ketakutan-ketakutan yang akan terjadi di depan. Karena kita bisa, ketika kita membuat schedule, ketika kita membuat satu jadwal, maka sebenarnya kita sedang menganulir hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti itu. Tentunya yang lain lagi adalah membuat kehidupan kita lebih balance. Kita bisa bersama dengan keluarga, bisa lebih banyak waktu dengan keluarga, dan juga kita tidak mengesampingkan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, kita bisa lebih lagi menikmati hidup. Kalau sebelum work from home, mungkin kita dibebani, atau bukan dibebani ya, dipenuhkan dengan yang namanya koreksi atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Tetapi ketika kita work from home, harusnya kita bisa lebih lagi bisa menikmati hidup kita, bukan justru malah kebosanan dan hal-hal yang negatif lainnya yang muncul, seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya ketika kita bisa memanajemen waktu kita, maka kita bisa memberi dampak bagi orang lain. Itu ada beberapa hal, nanti saya akan cerita di belakang bagaimana pengalaman saya khususnya di dalam manajemen waktu ini. Akhirnya saya juga bisa memiliki teman yang lebih banyak. Mungkin saya belum bisa menjadi suatu dampak yang positif, tetapi saya bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya saya tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal, tapi ketika saya bisa memanage waktu saya dengan lebih baik, maka saya bisa bertemu dengan orang-orang positif lainnya, dan saya membuat diri saya juga semakin lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang positif juga, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara time management, maka sebenarnya kita berbicara hal-hal yang saya tuliskan di presentasi saya. Kita berbicara delegasi, berbicara efisiensi. Tadi di depan saya sudah bicara bahwa efisiensi itu adalah salah satu keuntungan ketika kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Ketika kita berbicara manajemen waktu, maka sebenarnya ada unsur apa lagi yang harus ada di dalam manajemen waktu itu, yaitu to-do list. Kita harus mengadakan pemilahan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus saya kerjakan paling terakhir. Ketika kita berbicara manajemen waktu, kita juga berbicara fokus hidup. Mana yang harus saya kerjakan hari ini, mana yang sebenarnya bisa saya tunda besok. Sekali lagi, bukan saya mengatakan ketika bilang apa yang bisa saya tunda besok, kita boleh menunda-nunda waktu ya Bapak Ibu. Ketika kita berbicara manajemen waktu, hal yang harus dihindari itu adalah menunda. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita proaktif. Ketika kita memiliki manajemen waktu yang baik, maka kita adalah pribadi yang seharusnya memiliki satu sikap proaktif. Yang selanjutnya adalah kita memiliki project. Selain hal yang sedang kita kerjakan sekarang, orang yang memiliki manajemen waktu yang baik itu bisa memiliki impian. Project itu berbicara impian ke depan, apa yang mau kita lihat, atau bahasa saya itu kita memiliki goal ke depannya, seperti itu. Saya tadi di depan udah berbicara prioritas ya, dan kita bisa mengorganisasikan kehidupan kita. Organize itu kita bisa mengorganize kehidupan kita bisa dengan lebih baik lagi. Sekarang masuk beberapa tips yang bisa saya sampaikan ketika kita work from home. Bagaimana sih tips yang baik ketika kita bekerja dari rumah? Kita seorang guru bekerja dari rumah, apa yang bisa kita lakukan? Kayaknya guru agak susah ya
kerja dari rumah, ngajar dari rumah, kayaknya persiapannya juga harus lebih daripada ketika ngajar di sekolah seperti itu. Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika pemerintah sudah mulai meminta kita untuk bekerja dari rumah, maka ini beberapa hal yang sudah saya lakukan dan ini cukup memberikan solusi atas kesibukan-kesibukan yang mungkin bisa jadi kalau ini berlangsung lama, ini akan membuat kita jadi bosan bekerja dari rumah atau bahkan tidak nyaman. Ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah pendelegasian atau adanya teamwork. Sekarang banyak sekali suami istri bekerja. Nah, Bapak, Ibu, para pendengar semuanya, ketika kita harus work from home, maka suami dan istri pasti juga akan bekerja dari rumah. Baik kalau misalnya saya seorang guru, suami saya seorang wira swasta, nggak mungkin kita leha-leha kan. Nah, bagaimana pekerjaan rumah juga beres, tetapi pekerjaan kita dari keprofesionalan kita itu juga beres. Maka sebaiknya sebelum hari-hari selanjutnya kita bicarakan dengan suami kita di waktu-waktu leisure time. Leisure time itu di waktu-waktu kita beristirahat. Katakanlah di jam 5, jam 6 sore ke atas sampai jam kita mau beristirahat, itulah waktu-waktu kita dapat berdiskusi dengan pasangan kita untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan siapa kira-kira besok yang akan mendampingi putra-putri kita untuk juga mereka study from home. Jadi bukan cuma kita aja yang work from home, mereka juga kan harus belajar di rumah. Kita harus bisa caranya gantian membagi waktu. Bukan cuma mamah saja yang menemani anak untuk belajar dari rumah, tapi juga bapak-bapak sebaiknya juga bisa membagi waktu bekerjanya untuk juga menemani anak-anaknya study from home. Kalau yang punya bayi, kebetulan saya belum punya anak yang sudah sekolah, tapi saya punya anak balita. Kalau namanya balita juga membutuhkan perhatian yang begitu luar biasa. Saya biasanya di malam hari itu ketika kita makan malam atau setelah makan malam kita nonton TV, di situ saya akan berbicara dengan suami saya, besok siapa yang mau cuci piring, siapa yang mau jaga anak, siapa yang mau bersih-bersih rumah. Kalau misalnya saya yang jaga anak, maka tolong pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami. Begitu pula sebaliknya. Kalau suami menjaga anak, maka yang mengerjakan pekerjaan rumah saya. Jadi tidak ada yang namanya ada hal-hal yang terbengkalai seperti itu. Yang kedua, ketika kita dipaksakan dalam tanda kutip, Bapak Ibu, kita harus work from home. Bukan waktu yang lama juga. Kalau di sekolah saya itu sampai di bulan Mei akhir harus bekerja dari rumah, Maret, April, Mei, 3 bulan. 3 bulan harus work from home. Apa yang harus dilakukan selain pendelegasian suami dan istri yang mengerjakan pekerjaan rumah ataupun menjaga anak atau menemani anak, maka hal yang kedua yang harus dilakukan adalah membuat tempat kerja yang nyaman. Ini kembali lagi kepada kita masing-masing. Saya nggak bisa mengajari Bapak Ibu harus rapi, Bapak Ibu harus ada meja, harus ada kursi. Setiap rumah tangga memiliki keterbatasannya masing-masing ataupun kelebihannya masing-masing. Jadi silahkan Bapak Ibu men-setting sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu memiliki tempat bekerja yang nyaman, sehingga Bapak Ibu tidak terganggu dengan hal-hal yang mungkin dapat mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Kalau nggak nyaman pasti nggak akan mungkin bisa betah kerja, seperti itu. Yang selanjutnya adalah usahakan meskipun kita di rumah, kalau kita sedang hari Senin sampai Jumat memang itu jamnya mengajar atau jamnya kita seharusnya ke sekolah, pakailah seragam di mana di hari itu Bapak Ibu harus memakai. Kalau misalnya saya kasih contoh.
saya hari Selasa, Rabu, dan Jumat saya akan mengajar. Senin, Kamis saya pasti udah ada jadwal meeting, entah itu jadwal meeting intern sama orang di sekolah ataupun meeting ekstern dengan orang pusat, yayasan di pusat. Maka saya akan usahakan untuk di hari itu sebelum meeting pun saya sudah memakai dress code yang saya pakai, yang seharusnya pada saat saya di sekolah itu saya pakai baju tersebut. Kenapa sih alasannya kenapa harus pakai? Ya udahlah, pakai, yang penting pakai rapi aja Bu Desi, nggak perlu pakai pakaian kerja yang formal seperti biasa. Sebenarnya itu salah satu hal yang bisa memicu kita untuk kita punya mengirimkan sinyal ke otak, oh ini waktunya kerja, bukan waktu berleha-leha. Karena banyak sekali godaan ketika kita work from home, ini bisa dikerjakan nanti, ini bisa dikerjakan nanti, bisa dikerjakan nanti, supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif muncul di kepala, maka salah satu hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk mengirimkan sinyal ke otak, maka kita memakai baju yang biasa kita pakai ke tempat kerja, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah membuat schedule. Kalau kita berbicara schedule, maka ini penting banget, penting sekali. Ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Bagaimana cara kita mengorganize kehidupan kita di hari itu, dan juga kita berbicara prioritas. Apa yang harus saya kerjakan sekarang, apa yang bisa saya kerjakan nanti siang, apa yang bisa saya kerjakan nanti sore, ataupun bahkan apa yang bisa saya kerjakan esok hari, atau mungkin beberapa hari ke depan itu masih bisa dilakukan. Itu yang harus bisa kita pilah-pilah, seperti itu. Ketika kita berbicara schedule, kita harus pandai di dalam memilahnya. First thing first kalau bahasa saya ya. Kita harus bisa berpikir first thing first. Oh, ini saya harus kerjakan di sini. Oh, ini harus saya kerjakan nanti. Bisa ini ditunda, ini nggak terlalu urgent, seperti itu. Ini saya akan membagikan chart yang dimana kebanyakan orang sebenarnya sudah tahu chart ini, tapi kebanyakan ngerti tapi susah melaksanakannya. Mungkin saya mau merimain saja, sebenarnya ada chart yang bisa kita buat untuk kita mengorganize waktu kita. Ini berbicara mungkin nggak cuman kalau chart ini bisa 1 minggu kita buat, atau bahkan per bulan ini bisa, chart ini bisa kita buat. Di chart yang pertama kita berbicara adalah chart aktivitas yang harus Bapak Ibu tulis di chart yang pertama. Itu adalah aktivitas yang penting dan urgent. Apa tuh penting dan urgent? Misalnya, saya harus ada meeting dengan Pak Budi dan Bu Nur Aini di jam 1 sampai 1.30. Nggak ada tuh waktu yang lain. Maka ini plan, misalnya saya cerita di hari ini, maka letakkan itu di chart yang pertama. Ketika kita berbicara, ini penting tapi not urgent. Saya penting, saya nemenin anak tuh penting, saya mengasuh anak itu penting kalau buat ibu-ibu ya. Tapi kayaknya nggak urgent nih, saya bisa lakukan nanti di waktu leisure saya, di waktu istirahat saya. Maka saya taruh di chart yang kedua. Bukan berarti anak nggak penting ya ketika saya taruh di chart yang kedua. Terus di chart yang ketiga itu urgent but not important. Penting saya lakukan, tetapi sebenarnya juga nggak terlalu penting. Apa itu Bapak Ibu kalau buat guru? Urgent. Kalau di saat-saat yang sekarang sebenarnya saya kalau boleh bilang urgent but not important itu adalah kita meningkatkan kemampuan diri kita. Ikut webinar itu sebenarnya hal yang positif. Seperti apa yang dilakukan VCT Batch 6 ini sebenarnya bagian dari webinar. Karena tanpa kita sadari ada beberapa topik itu membuat kita memiliki insight yang baru, pemahaman yang baru, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Urgent but not important, itu bisa di yang ketiga. Misalnya di hari ini, nanti di sesi kedua atau ketiga, saya udah nggak ada kegiatan yang
istilahnya harus saya kerjakan, tapi saya perlu nih meningkatkan kemampuan diri saya. Oh, ada di grup lain yang juga mengadakan sesi yang hari ini dilakukan. Saya bisa join. Nah, seperti itu. Yang keempat, not urgent and not important. Itu apa Bapak Ibu? Misalnya belanja online. Kalau ibu-ibu rumah tangga mah ya, saya kasih contoh. Nanti mungkin Pak Budi bisa share ya. Kalau bapak-bapak seperti apa, saya bisa ceritanya dari segi ibu-ibu seperti itu. Nah, kalau kita berbicara di kuadran 1, ini saya mau agak sedikit share, ada dua yang bisa kita praktekkan, ada dua sistem yang bisa kita praktekkan supaya kita nggak bosen ketika kerja sehari. Kita sudah men-setting di satu hari itu jam 8, pokoknya jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 itu jam kerja saya. Tapi saya nggak mau monoton seperti waktu di sekolah gitu. Nanti jam 9 baru istirahat, jam 12 baru makan siang. Boleh nggak misalnya kita pakai sistem lain gitu di rumah supaya nggak bosen begitu kalau di depan laptop 5 jam atau 4 jam atau 3 jam terus-menerus juga pasti kan radiasi ya Bapak Ibu. Ini saya coba sedikit sharingkan. Bapak Ibu bisa menerapkan sistem aturan 52 dan 17. Maksudnya 52 dan 17 itu apa Bu Resi? 52 menit untuk bekerja, 17 menit beristirahat. Susah kalau kita ngitung itu mah harus ada ini atuh Bu. Kalau 52-17 mah menihese. Bisa nggak ada yang lebih simpel? 52 saya berarti harus pakai weker atuh tiap kali kerja gitu. Boleh nggak yang lebih simpel? Istilahnya bisa kita lihat, nggak usah pakai weker pun, nggak usah pakai jam berdering pun, nggak usah pakai stopwatch pun, saya bisa melihat jam di dinding, saya mulai kerja jam berapa, oh saya harus stop jam berapa. Boleh Bapak Ibu juga pakai sistem aturan 40-20. Menurut saya 40 menit sampai atau 45-15 juga bisa. 40 menit bagi guru ngajar ataupun guru melakukan aktivitas untuk mempersiapkan pembelajaran, menurut saya itu udah maksimal banget. Karena setelah angka tersebut, menurut saya sudah fokus atau konsentrasi seseorang itu sudah berkurang seperti itu. Sehingga sebaiknya 40 menit terus diselingin sebentar mau minum, tapi tetap fokus bahwa oh ini tetap jam kerja saya. Minum, terus makan snack dulu sekitar 20 menit, fokus lagi. Nah, ini salah satu tips yang bisa saya bagikan. Yang kedua tadi saya kayaknya udah jelasin ini ya, sudah menjelaskan tentang requires attention but not yet critical. Itu penting bagi Bapak Ibu, tetapi dianggap tidak urgent. Kalau buat ibu-ibu sih, apalagi yang punya bayi, menurut saya, ini buat saya pribadi, saya penting menemani bayi saya. Tapi menurut saya itu belum urgent, karena ini masih jam kerja saya. Bisa saya kerjakan pada saat nanti leisure time. Atau memang pada saat hari ini, saya sudah diberikan delegasi oleh suami saya untuk, ya udah kamu boleh bekerja dulu. Saya aja yang mengerjakan penjagaan terhadap anak, tapi kamu habis kerja kamu ya yang jaga. Seperti itu. Sebenarnya pendelegasian ini sudah juga kami kerjakan pada saat sebelum work from home, tapi semakin lebih ketat lagi setelah work from home ini. Yang selanjutnya kuadran 3, nice to do. Jadi kita menikmati untuk melakukan itu. Urgent tapi sebenarnya not important. Peningkatan kualitas diri, potensi diri, khususnya kita sebagai guru, itu penting. Ini di kuadran 3. Seperti saya mengikuti VCT batch 6 ini, Pak Budi mengikuti VCT batch 6 ini juga sesuatu yang penting sebenarnya. Apakah not important? Important nanti ke depannya. Bukan important sekarang. Ketika saya mengatakan saya masukkan VCT batch 6 ini ke dalam kolom yang ketiga, bukan berarti saya mengatakan apa yang kita pelajari di VCT itu
tidak penting, penting tetapi bukan sesuatu yang urgent sekarang gitu. Ini penting untuk masa yang akan datang, untuk keberlangsungan kita sebagai seorang guru seperti itu. Kalau not urgent and not important banyak, bisa kita belanja, kita bertamasya, itu not urgent and not important untuk saat ini seperti itu. Ini lebih ke arah kalau saya berbicara prioritas ya. First thing first, kotak ini dibuat seperti itu. Selanjutnya kuadran keempat tadi udah sempat saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita cuma 24 jam. Katakanlah kalau kita sudah setting jam kerja kita antara jam 8 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 4 kalau di sekolah saya. Di atas itu dianggap kita lembur seperti itu. Itu juga pasti akan saya aplikasikan di rumah seperti itu. 24 jam bikin prioritas sebanyak-banyaknya apakah memungkinkan? Saya rasa tidak. Tips yang bisa saya berikan sebaiknya maksimum sekali kita membuat prioritas di dalam hidup kita, di dalam hari kita satu hari itu maksimum itu 6. Itu udah luar biasa kalau kita bikin prioritas 6 dan bisa kita kerjakan semua, itu udah top markotop bahasa saya. Kita bikin prioritas yang harus kita kerjakan, pokoknya 6 hal ini harus beres hari itu. Saya katakan kalau Bapak Ibu bikin 6 terus bisa dikerjakan 6-6-nya, menurut saya udah luar biasa. Kalau Bapak Ibu bikin di luar 6, saya rasa pasti ada hal-hal yang tidak akan terkerjakan di hari itu. Ini udah saya coba, uji cobakan terhadap diri sendiri. Saya dulu orang yang seneng bikin, saya harus kerjakan A, B, C, D. Sebelum work from home pun saya coba untuk bikin planning. Saya orang yang terplanning, nggak suka dengan yang tidak terplanning begitu. Saya coba dulu di buku saya bikin, saya to-do list nih, saya harus kerjain ini. Ternyata kalau saya bikin di atas 6, itu ada aja yang nggak terkerjakan. Tetapi yang menurut saya yang paling bagus itu adalah maksimal 6. Maksimal 6 tuh udah oke lah. Berarti dari jam 7 sampai jam 4 itu benar-benar maksimal. Nggak terlalu banyak pegang handphone, nggak terlalu banyak pegang sosmed, nggak terlalu banyak juga ngoceh-ngoceh sama atau bergosip sama guru-guru yang lain seperti itu. Bersyukurnya saya orang yang juga nggak suka bergosip sih Bapak Ibu, jadi lebih seneng ngerjain apa yang sudah saya planningkan seperti itu. Kalau tadi saya bikin coba chart yang sudah umum diketahui banyak orang, ini saya sempat baca-baca begitu ya, di salah satu web. Ini juga berbicara mengenai pengalaman dia sebagai seorang pekerja. Kalau biasanya seorang pekerja yang di kantoran, bukan kita sebagai seorang guru, itu biasanya mereka bikin chart untuk manajemen waktu dia seperti ini. Jam 8 sampai jam 9 tuh dia siap-siap dari rumah pergi ke kantor. Terus jam 9 sampai 10 IM sampai ke kantor, ngobrol, bikin kopi, hahaha, ngegibah dulu gitu ya sama temen. Tapi amit-amit sih saya nggak terlalu suka ngegibah ya Bapak Ibu. Terus baca dan balas email. Terus yang selanjutnya baru di situ, gue mau kerja nih 2 jam. Terus istirahat jam 1 sampai 3 dia kerja lagi. Terus yang jam ketiga sampai jam 5 dia ada kerja lagi dari bosnya. Ini satu contoh yang positif yang bisa sebenarnya bagus untuk juga di-sharingkan kepada Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak sesetrik ini, tapi ini sesuatu yang positif yang sebaiknya saya juga bagikan kepada Bapak Ibu. Bisa pakai yang dari artikel yang pernah saya baca, dan Bapak Ibu juga coba bisa aplikasikan dalam kehidupan Bapak Ibu, itu juga nggak apa-apa. Sekali lagi kan di awal sebelum saya menjelaskan mengenai tips-tips yang saya berikan ini, saya katakan bahwa manajemen waktu itu kembali kepada orang masing-masing. Ada begitu banyak tips, tetapi kalau begitu banyak tips itu tidak dikerjakan sama saja nol.
dan suitable apa enggak, tepat apa enggak terhadap diri kita, itu kembali kepada diri kita juga yang tahu, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda, begitu. Nah, ini kalau saya boleh sedikit memberikan insight atau memberikan tips kepada Bapak Ibu pada saat kita work from home, misalnya jam 8 sampai jam 9 itu kan jam 7 kita udah makan lah ya, udah breakfast, udah makan pagi, udah mandi, udah dandan, udah ganteng buat bapak-bapak, yang ibu-ibu udah cantik. Kita cium anak kita dulu, kita lihat anak kita udah siap dengan pembelajarannya, sudah setidaknya menyapa suami, bercanda tawa dulu sekitar jam 7 sampai jam 8. Setelah itu jam 8 sampai jam 9 kita bisa bersiap masuk ke ruangan kerja kita, atau kalau rumahnya nggak ada skat-skatnya misalnya. Tapi kan tadi di awal saya udah bilang, sebaiknya ada tempat khusus Bapak Ibu selama 3 bulan ini, untuk itulah tempat kerja Bapak Ibu, supaya anak-anak juga tahu, oh kalau Bapak atau Mama ada di situ berarti Mama atau Bapak itu kerja. Karena kadang-kadang anak kita tahu, memahami kita itu berdasarkan kebiasaan seperti itu. Di jam 8 kita udah mulai ke tempat kerja yang sudah place yang sudah kita siapkan, tempat bekerja kita yang sudah kita siapkan. Di situ silakan Bapak Ibu mulai koreksi tugas-tugas siswa. Kalau kayak saya di hari Rabu, Selasa, Rabu, Jumat itu kan ada ngajar. Selasanya nggak terlalu padat. Seringkali apa yang bisa saya kerjakan, saya koreksi di hari itu, saya koreksi. Tapi ada beberapa yang harus, misalnya dia bikin project, terus bentuknya pelaporan, itu kan nggak bisa secara cepat ya Bapak Ibu di koreksi. Maka saya akan mengoreksinya di waktu pagi. Karena kenapa alasannya di waktu pagi? Di waktu pagi itu pikiran kita masih fresh, semangat kita masih masih tinggi seperti itu. Jadi itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengoreksi tugas-tugas anak. Karena kalau kita baru koreksi sore, pasti udah capek, seperti itu. Itu tips dari saya. 1 jam pertama itu kita mengkoreksi pekerjaan anak-anak kita, atau tugas-tugas, atau mungkin daily test, atau penilaian harian, ujian-ujian, ulangan-ulangan yang Bapak Ibu kasih, seperti itu. Di jam 9 kita lihat jam, udah mau jam 9. Saya tadi udah kasih tips ya, 40-20 atau 45-15. Aduh capek nih koreksi, duduk terus, duduk melulu, udah agak panas sedikit, boleh nggak minum? Boleh. Sebelum jam 9 minumlah dulu, minum air putih dulu, ke kamar mandi, lihat-lihat anak, nong anak dulu. Terus udah gitu strict to yourself, harus disiplin terhadap diri sendiri. Oh udah mau jam 9, oke, balik lagi ke tempat kerja. Kalau belum selesai koreksi, Bapak Ibu koreksi 15 menit atau 20 menit, atau bahkan mungkin setengah jam selanjutnya. Terus setengah jamnya lagi ngapain Bu? Setengah jamnya lagi buka email. Karena dengan cara kerja jarak jauh, pasti di sekolah Bapak Ibu, bahkan di sekolah saya, salah satunya untuk kita pelaporan, untuk kita berkomunikasi, selain memang lewat Zoom atau Meet, itu kan juga nggak mungkin dong kita meeting tiap hari. Cara kita supaya kita tetap engage atau tetap berhubungan, connected. Nah, tetap connected dengan teman-teman kita, biasanya kita via email. Pelaporan dari kalau Bapak Ibu adalah struktural di sekolah, biasanya kan guru-guru juga memberikan laporan kepada Bapak Ibu, entah itu harian ataupun mingguan. Gunakanlah setengah jam itu untuk membalas-balas dan membaca-baca email yang masuk ke Bapak Ibu. Terus sosmedannya kapan Bu Resi? Sosmedannya saya sarankan nanti baca aja, boleh lah. Kalau WA kadang-kadang memang dari sekian banyak sosmed yang susah untuk kita tahan diri, itu memang adalah
WA mah dibaca heula. Nanti kalau udah agak sedikit ada leisure time atau waktu istirahat, boleh dijawab di situ. Tapi kecuali kalau yang urgent banget nggak apa-apa Bapak Ibu dibales untuk WA ya. Jam 10 sampai jam 11 ngapain? Jam 10 sampai jam 11 istirahat dulu lah supaya nggak penat. Istirahat. Kalau di sekolah saya ada snack time-nya setengah jam. Ini nggak usah strict banget lah. Snack time-nya 1 jam. Di situ Bapak Ibu bisa menjauhkan diri dari laptop, dari pekerjaan Bapak Ibu, kerjakan hal-hal yang lain dulu. Misalnya tadi pagi udah makan, belum sempet cuci piring langsung, dibersihin. Oh, belum sempet nyapu rumah lah di jam segitu. Dan kebetulan pas kebagian pembagian delegasinya sama suami disuruh ngeberesin rumah, dikerjakan di situ gitu ya. Terus di jam 10 sampai jam 12, nah karena kita guru, saya sih lebih sarankan di jam 10 sampai 12 ini kita mempersiapkan bahan ajar. Tapi untuk bapak-bapak, untuk kaum muslimin dan muslimat sih ada waktu-waktu tertentu di hari Jumat juga harus sholat ya. Dari jam 10 sampai jam 12 ini berarti nanti dulu kerjanya lagi nanti setelah sholat di jam 12 sampai jam 1 dan juga jam 1 sampai jam 3 sampai jam jam 12 jam 1 belum selesai ya Bapak Ibu. Dari jam 1 sampai jam 5 boleh kerjanya di situ gitu. Bikin lesson plan atau lesson plan RPP buat minggu depan gitu. Saya mau ngajar hari Rebo, ya udah di hari Jumat itu nggak apa-apa kita persiapkan. Jangan istilahnya SKS ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mah senang SKS, kita gurunya jangan ngasih contoh SKS. Apa yang mau kita ajarin minggu depan kita persiapkan di minggu ini begitu. Kecuali untuk hal-hal tertentu ya, kalau seperti yang sekarang kan kita cuma dikasih waktu sekitar beberapa minggu ya, 3 mingguan sampai 1 bulan deh gitu untuk mengerjakan. Mungkin kemarin saya juga pernah melakukan kesalahan, saya menunda-nunda, saya tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Saya anggap bahwa VCT ini bisa dikerjakan nanti dulu, tapi waktu saya pikir-pikir, udah mulai mepet nih. Yang tadinya saya masuk di kuadran 3 tuh VCT, jadi harus saya masukkan di kuadran 1. Harusnya saya presenter jadi hari apa, jadi hari ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini udah pernah saya sampaikan, tapi memang saya agak sedikit perluas karena kondisinya adalah jadi kita bekerja dari rumah, jadi agak sedikit saya modifikasi gitu. Jadi bukan persiapan sehari, sempat saya pernah sebagian dari apa yang saya sampaikan ini udah pernah saya bagikan ke teman-teman di sekolah begitu. Memang agak saya modifikasi dikit karena kita sedang work from home begitu. Ya, dan yang terakhir tuh ada tetap non-productive time jam 5 sampai jam 6, bahkan kita bisa juga setting sampai jam 9 begitu. Untuk kita ada waktu dengan keluarga, masih ada waktu bercandaria, ada ngobrol-ngobrol, nanya ke anak-anak, kalau punya anak yang udah sekolah, tanya, tadi belajar apa saja, bisa di jam-jam tersebut, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup presentasi hari ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bahwa jangan membuat excuse atau jangan membuat alasan untuk apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan hari ini. Don't make excuse lah for why you can get it done. Jangan membuat excuse untuk apa yang sebenarnya belum kamu lakukan gitu. Fokus dengan alasan-alasan kenapa kamu harus melakukan itu. Sekali lagi, jangan bikin alasan, kalau aku ini susah lah, punya anak 3 dan lain sebagainya. Tapi fokus kenapa kamu harus memanajemen waktu kamu dengan baik. Karena sebenarnya ketika kita bisa memanajemen waktu kita lebih baik, kita bisa jadi orang yang lebih baik kok. Saya rasakan itu. Saya sempat juga melakukan beberapa kesalahan. Sekali lagi, kan nggak ada sekolahnya. Sekolah dari manajemen waktu itu ya
sekolah hidup, pasti pengalaman hidup. Dari hari ke hari, pasti manajemen waktu kita seharusnya lebih baik lagi kalau kita mengingat itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara karir, sebenarnya musuh terbesar dalam karir seseorang itu bukan rival atau bukan saingan, bukan, tetapi sebenarnya musuh terbesar dalam karir seseorang itu hanyalah waktu. Bisa saja kalau saya berbicara VCT batch 6 saya berhenti di tengah jalan, tetapi karena saya punya instruktur yang luar biasa yang memberikan dukungan, mungkin tidak memberikan banyak kata-kata, meskipun saya sempat ngasih excuse sibuk Bu, tapi beliau tetap memberikan semangat, dan ternyata saya juga sudah sempat menunda-nunda waktu untuk tidak melakukan tugas saya. Bisa saja kalau saya nggak menyelesaikan ini, saya nggak tahu ke depannya karir saya seperti apa. Karena apa yang diajarkan di VCT Batch 6 ini sangat berguna bagi kita guru-guru, khususnya ke depannya, seperti itu. Dalam kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, khususnya di dalam waktu-waktu yang tidak mudah khususnya ya. Di saat ini sangat penting banget. Dan juga sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi lain, untuk portofolio kita juga sebagai guru ketika kita mengikuti VCT Batch 6 ini, oh ya, ini pernah bergabung dan pernah belajar dengan guru-guru hebat lainnya untuk secara luar biasa mengembangkan skill di dalam kompetensinya atau mengembangkan kompetensinya sebagai guru, seperti itu. Waktu yang telah terlewat dengan sia-sia itu sebaiknya menjadi pembelajaran buat kita, dan waktu itu tidak dapat kembali begitu saja dengan uang. Oleh karena itu, sekali lagi manfaatkan waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu di dalam bekerja dan berkarya. Ini masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi kita work from home. Saya nggak yakin awal Mei kita sudah selesai work from home-nya. Ini masih cukup lama, kita masih 1 bulan lebih. Saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam bekerja dan berkarya. Karena yang menjadi pilot atas hidup kita bukan orang lain. Bad news atau good news di dalam kehidupan kita itu adalah kita yang menentukan. Pasti tentunya ada Allah ya yang menentukan juga hidup kita, tetapi hidup ini juga pilihan. Selain Allah punya takdir buat setiap masing-masing kita, kita juga punya kebebasan untuk mau jadi orang yang sukses atau mau jadi orang yang gagal, atau mau jadi orang yang lebih baik atau tidak, itu pilihan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau bertanya atau mungkin sharing, dipersilahkan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Budi Setiawan. Terima kasih. Iya, materinya luar biasa. Kita apalagi di zaman seperti saat ini ya, harus bisa kembali apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, kemudian tadi memilah dan memilih mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Nah, kalau saya sendiri termasuk yang suka menunda-nunda juga nih. Aduh, saya mau menyapa juga Pak Budi, mau menyapa Ibu Nuria Amalia. Aduh, saya dari tadi keasikan present ya. Pada Bu Pipin, Bu Nuri, Bu Dahlia, selamat datang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu bahan kita untuk saling sharing ya Bapak Ibu, bukan ngajarin saya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Budi. Bu, ya Ibu ataupun Bapak yang mau men-share ataupun bertanya berkaitan dengan manajemen waktu, saya persilakan Bu Pipin, Bu Nuria, Bu Dahlia, atau Bu Nur Aini, silakan. Kalau dari saya begini Bu nih. Ya, monggo Pak. Misalnya
menyiapkan nih beberapa schedule gitu, tapi tiba-tiba ada yang mendadak atau yang ini ada acara yang lain gitu. Itu sikap kita seperti apa, Bu? Kalau Bapak rasa yang mendadak itu adalah sesuatu yang lebih penting dan berdampak buat hidup Bapak, menurut saya utamakan yang tadi tiba-tiba mendadak itu, Pak. Karena sekali lagi kan yang paling tahu bahwa itu berdampak buat hidup kita apa enggak, penting atau tidaknya bagi hidup kita ataupun mungkin untuk masa depan keluarga, kelangsungan hidup keluarga kita, itu kan kita ya Pak ya. Menurut saya sih sebaiknya utamakan yang mendadak dan penting itu. Kan kita tahu sebenarnya mana yang oh ini bisa kok, nggak terlalu penting, nggak ada dampaknya juga buat hidup saya. Urgent sih sebenarnya tapi nggak ada dampaknya. Itu sebenarnya bisa masuk di dalam kategori 2 atau 3 yang tadi sempat saya katakan itu tadi. Tapi kalau menurut Bapak yang tiba-tiba misalnya udah bikin schedule A sampai D atau A sampai E, terus tiba-tiba di tengah jalan ada nyelip nih, oh ini tiba-tiba datang, tapi ini Bapak harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai macam kacamata. Ini ada dampaknya nggak buat diri saya sendiri? Ada dampaknya nggak ini aktivitas ini kalau saya tunda? Ada dampaknya nggak buat keluarga? Terus nanti kalau saya tunda lagi, ada dampaknya nggak buat kelangsungan hidup karir saya ataupun masa depan hidup saya? Kalau dirasa semua itu sudah dianggap Bapak untuk bahwa ini harus dikerjakan sekarang, ya jangan ditunda-tunda. Makanya tadi yang saya katakan dari awal, first thing first. Pikiran kita dan keputusan kita untuk memutuskan pada saat itu juga itu yang paling penting gitu. Gitu, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Itu kalau dari saya. Yang lain. Tadu. Ya, yuk Bu Pipin, mangga yang mau share atau mau bertanya. Saya coba unmute, nggak bisa ya Pak. Ibu-ibu harus meng-unmute sendiri. Di-mute sama ibu-ibu. Boleh share ibu-ibu atau bapak juga boleh share. Tidak hanya bertanya Pak. Bapak juga boleh share. Ini saya sambil isi absen ya Pak ya. Ya, Bu, ini ada yang mau ditanyakan atau di-share pengalaman berkaitan dengan hari-hari ini? Oh iya, Bu Dahlia. Nah, baru Bu Dahlia lagi share tuh, mohon izin Bu Marian dan Pak Budi, saya live room, ada UTS di kampus urgent. Langsung share Pak. Oh, Bu Pipin tanya, bagaimana jadwal agar yang telah dibuat berjalan dengan lancar, walaupun di tengah jalan sedang ada hambatan. Komitmen Bu, komitmen yang paling penting, bahwa saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya buat. Kayak tadi Pak Budi kan sempat tanya. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Monggo dipersilakan melanjutkan apa yang lebih penting daripada kegiatan kita ini. UTS lebih penting karena masa depan anak-anak ya. Saya lanjutkan untuk Bu Pipin. Bu Pipin, tadi ini sekaligus juga dari pertanyaan Pak Budi. Saya coba combine. Di tengah jalan sedang ada hambatan, tapi gimana supaya planning yang sudah kita buat itu tetap terjalankan di dalam hari itu, maka yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya di hari itu kita harus mengerjakan 4 planning yang harus menurut Bapak Ibu harus selesai hari itu. Tiba-tiba di tengah jalan pas udah selesai satu kerjaan, tiba-tiba ada yang urgent tadi seperti yang Pak Budi tanya. Kalau menurut Pak Budi atau Bu Pipin itu urgent banget, ada dampaknya buat banyak orang, baik diri sendiri, karir, banyak orang, keluarga, itu kerjakan juga yang urgent tiba-tiba mendadak itu. Terus tapi 3 yang sudah diplanningkan itu tetap harus diselesaikan seperti itu, Bapak Ibu. Karena yang paling penting sebenarnya komitmen diri.
komitmen diri untuk menyelesaikan apa yang sudah diplanningkan, melaksanakan apa yang sudah diplanningkan. Selanjutnya selain komitmen diri itu adalah evaluasi. Semua, nggak cuma manajemen waktu, semua event, semua kerjaan, kalau misalnya kita tidak evaluasi, itu omong kosong menurut saya. Kita tidak bisa mengupgrade diri. Banyak orang sukses itu biasanya karena dia pintar memanage waktu, pintar untuk melaksanakan apa yang sudah di-manage kan, apa yang sudah di-planningkan, dan yang paling terakhir, orang tersebut juga orang yang pandai mengevaluasi diri. Kapan Bu Resi sebaiknya mengevaluasi diri? Itu setiap hari, saran saya sih. Ketika kita sebelum tidur, apa sih yang sudah saya lakukan hari ini? Dan saya rasa 25 teman-teman yang udah selesai VCT batch 6 ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nanti menyusul Pak Budi, menyusul Pak Ahmad, menyusul Bu Nuri, nanti terus di belakang-belakangnya ada saya. Teman-teman udah orang-orang yang luar biasa menurut saya. Karena teman-teman udah menyelesaikan lebih awal. Itu luar biasa. Bu Pipin, mantul Bu Pipin. Sama apa tuh? Saya belajar dari Bapak Ibu kok. Bapak Ibu adalah orang-orang positif, makanya saya jadi positif begitu. Ya, ada lagi mungkin? Jadi termotivasi menyelesaikan. Betul. Oh, Bu Nur Aini, apa hambatan yang paling berat menurut Ibu selama work from home? Karena saya orang yang, menurut saya ya, saya tuh bukan orang yang berdasarkan beberapa kali hasil tes, saya orang introvert. Tapi sebenarnya saya ngerasa saya kayaknya juga nggak introvert amat. Saya orang yang juga, kata orang psikologi mah ambivert ya. Saya juga seneng berkomunikasi dengan orang. Saya dapat energi kalau saya banyak berkomunikasi sama orang. Saya juga nggak bisa kalau terlalu alone gitu. Hambatan saya sebenarnya kalau saya nggak nggak ketemu orang dalam sehari atau nggak ngobrol sama orang dalam sehari di luar suami saya ya Bapak Ibu, tapi itu buat saya stres gitu. Itu hambatan yang paling itu sih Bu, hambatan yang paling berat buat saya. Kalau buat waktu tuh sebenarnya bisa saya itu, tapi hambatan yang paling susah tuh itu. Yang kedua, kalau mengenai kaitannya dengan waktu adalah strict to myself. Strict terhadap planning yang sudah saya buat. Karena kondisinya kan beda dengan pada saat saya kerja di sekolah. Bener-bener yang jadi kepala sekolah adalah diri saya sendiri. Kalau ketika saya kerja di rumah, yang jadi kepala sekolah diri saya sendiri, yang jadi evaluator terhadap pekerjaan saya adalah diri saya sendiri. Meskipun saya dievaluasi juga ya, maksudnya dimonitor juga oleh sekolah, tapi menurut saya yang paling berat itu adalah stick to myself, terhadap komitmen diri, terhadap apa yang sudah saya planningkan, apa yang sudah saya rencanakan, itu yang paling sulit. Tapi kalau kita punya disiplin diri, sebenarnya itu nggak ada masalah seperti itu. Seperti itu Bu Nur Aini itu. Tapi Bu Nur Aini luar biasa. Bu Nur Aini instruktur yang luar biasa. Terima kasih Bu. Saya bisa jadi semangat mengikuti kegiatan ini. Karena nggak pernah lelah untuk membimbing kami. Memberikan support kata-kata yang positif terus terhadap setiap kami. Terima kasih Bu Nur. Ya. Terima kasih Bu, pertanyaannya Bu Nuria ini gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Atau mau sharing Bu Nuria? Sharing dari Bapak selama work from home ini gimana Pak? Kalau Bapak sendiri.
main